Mengejutkan, Elkan Bagot dan 3 pemain timnas Indonesia tersingkir jika proses naturalisasi pemain keturunan rampung. Begini rencana PSSI. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita lanjut. Pro dan kontra masih menghiasi rencana PSSI menaturalisasi pesepak bola keturunan di Eropa. Nantinya kedatangan Sandy Walsh dan Jordi Amat disebut dapat mengancam para pemain lokal di timnas Indonesia. Selain Sandy Walsh dan Jordi Amat, PSSI juga tengah mempertimbangkan menaturalisasi Tijani sebagai pengganti Max Hilgers dan Kevin Dix. Bersaing saja mereka, mudah-mudahan muncul yang terbaik. Persaingan itu biasanya terjadi kalau sudah merasa terganggu, kata anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Hasani Abdul Ghani. Siapa tahu nanti pemain-pemain kita mungkin bisa menjadi lebih hebat. Sekarang mungkin karena tidak ada saingan, mereka mungkin tidak mengeluarkan kemampuan yang dimiliki. Masa sih kita masih membicarakan soal seperti itu? Saya kalau misalnya mengambil pemain muda asal Brasil yang tidak ada hubungan darahnya juga tidak setuju. Kalau seperti ini kan mereka masih berdarah Indonesia. Hanya karena dibawa orang tuanya ke luar negeri, mereka jadi warga negara asing, papar Hasani. Sandy Walsh dan Jordi Amat berposisi sebagai bek tengah, sementara Tijani berperan menjadi gelandang sentral. PSSI menargetkan naturalisasi pemain keturunan dapat rampung sebelum pertengahan tahun ini untuk bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022. Jika naturalisasi keempatnya berjalan lancar, bagaimana dengan nasib para pemain lokal di timnas Indonesia? Siapa saja yang posisinya bakal terancam? Ada Elkan Bagot menjelma menjadi tembok raksasa di timnas Indonesia. Pria kelahiran Thailand tersebut saat ini tengah merumput bersama klub Inggris Ipswich Town. Bagot tercatat telah tampil sebanyak 4 kali dan berhasil menyumbangkan 1 gol di Piala AFF 2020. Dokumen PSSI. Nasib palang pintu lokal timnas Indonesia paling rentan dengan rencana naturalisasi pemain keturunan, sebab Jordi Amat berposisi sebagai bek tengah. Jordi Amat adalah pemain berpengalaman palang pintu klub Liga Belgia. Kas Eupen itu pernah bermain untuk sejumlah klub Eropa, semodel Swansea City, Espanyol, hingga Real Betis. Kans Elkan Bagot untuk menjadi pemain utama timnas Indonesia terancam mengecil jika naturalisasi pemain asal Spanyol terwujud. Bek berusia 19 tahun itu harus bersaing dengan Alfeandra Dewangga hingga Rizky Ridho untuk menjadi tandem Jordi Amat. Setelah tertinggal, Singapura gencar menekan pertahanan Indonesia. Namun, peran Alfeandra Dewangga sebagai pemutus serangan di lini tengah timnas Garuda masih mampu meredamnya. Hingga babak pertama usai skor 1-0 masih bertahan. Selain malang melintang di level klub, Jordi Amat juga punya rekam jejak lumayan di skala timnas junior. Pemain berusia 29 tahun itu pernah membela Spanyol U16 hingga U21. Jordi Amat juga masih menjadi andalan di Kas Eupen musim ini. Palang pintu bernomor punggung 5 itu mampu membukukan 22 penampilan dari 27 pertandingan di Liga Belgia. Keberadaan pemain keturunan nantinya bukan hanya mengganggu Bagot, namun juga Alfeandra Dewangga, bek berusia 20 tahun yang mencuri perhatian di Piala AFF itu bakal sulit bersaing dengan Jordi Amat. Asnawi Mangku Alam, pemain Ansan Greeners, berusia 22 tahun ini selalu menjadi starter dalam 2 laga sebelumnya menghadapi Kamboja dan Laos. Ia punya kemampuan berimbang dalam bertahan maupun membantu penyerangan. 1 gol lewat eksekusi penalti sukses diraihnya kontra Laos AFF Suzuki Cup. Andai Sintayong tidak mengubah posisinya, Asnawi Mangku Alam
bisa saja hanya menjadi ban serep bagi Sandy Walsh, mengingat keduanya bermain sebagai bek sayap kanan. Ada Evan Dimas, pemain Bayangkara FC berusia 26 tahun ini juga selalu menjadi starter dalam 2 laga sebelumnya. Kinerjanya di lini tengah dalam 2 laga tersebut layak disanjung. 2 gol dan 1 assist disumbangkannya, serta torehan umpan suksesnya yang mencapai 86,5%. AFF Suzuki Cup. Posisi Evan Dimas paling rawan dengan keberadaan pemain naturalisasi nantinya. Andai Tijani jadi dinaturalisasi, kan Evan Dimas untuk masuk tim inti makin mengecil. Situasinya menjadi ironi, mengingat mantan pemain Persija Jakarta itu berstatus kapten timnas Indonesia. Tijani berposisi sebagai gelandang sentral sama dengan Evan Dimas. Pemain berusia 23 tahun itu telah bermain 21 kali untuk AS Alkmaar di musim ini. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mengikuti video kami dan nantikan video-video kami selanjutnya. Salam olahraga.